Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar nih warga Kota Malang dan Kota Batu? Pada kesempatan perdana nih podcast Pengadilan Negeri Malang yang akan membahas lebih detail, lebih lengkap tentang mengenal lebih dekat Pengadilan Negeri Malang. Bersama saya Cindy, host podcast Pengadilan Negeri Malang. Mungkin warga Kota Malang nih penasaran dengan tamu di sebelah saya nih. Bapak, monggo diperkenalkan dulu nih. Boleh kenalan dulu ya Pak ya? Dengan siapa Pak? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Saya Yudi Prastyo, Ketua Pengadilan Negeri Malang. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua saudara-saudara saya di Kota Malang dan Kota Batu. Oke, baik Bapak. Ini pada kesempatan kali ini nih Pak, ini podcast perdana Pengadilan Negeri Malang nih Pak. Kita pengen tahu nih Pak, Pengadilan Negeri Malang itu apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa menyampaikan secara singkat aja profil Pengadilan Negeri Malang Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Perlu saya jelaskan profil Pengadilan Negeri Malang, bahwa Pengadilan Negeri Malang itu merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan yudisial, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama, dan kewenangan ekstrajudisial meliputi surat keterangan, legalisasi maupun registrasi. Pengadilan Negeri Malang mempunyai wilayah hukum Kota Malang dan Kota Batu. Gitu Demikian, ya, Pak. Mbak. Oke. Bapak, dari Bapak yang setelah Bapak sampaikan tadi kan Pengadilan Negeri Malang kan banyaknya Pak jenis pelayanannya, mohon maaf ya Pak ya. Itu bagaimana sih Pengadilan Negeri Malang itu memberikan kemudahan kepada masyarakat warga Kota Malang dan Batu nih untuk memberikan pelayanan hukumnya, gimana Pak? Baik, Mbak. Berbicara tentang pelayanan, kami jelaskan dari 3 aspek ya. Pertama, aspek sumber daya manusia. Kedua, aspek sarana dan prasarana. Yang ketiga, aspek regulasi ya. Pertama-tama mengenai SDM, Pengadilan Negeri Malang sejak di pintu penjagaan telah menyiapkan tenaga security atau keamanan yang bersertifikasi. Kemudian di pintu layanan utama pengadilan telah bersiap duta pelayanan yang akan memberikan bantuan kepada pengguna layanan, baik informasi maupun tahap-tahap menggunakan layanan dengan ramah dan sopan serta benar-benar menguasai. Kemudian di PTSP ya telah siap petugas kami yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang informasi, kemudian pidana, perdata, hukum, dan pengaduan. Kami telah mendidik tenaga-tenaga kami dengan pelatihan, dengan briefing, sehingga mereka itu sangat menguasai produk layanan pengadilan, menguasai aspek-aspek standar pelayanan, dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna layanan. Kemudian dari segi sarpras, perlu kami sampaikan bahwa kami dalam melayani telah merancang konsep PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, merupakan konsep pelayanan yang memutus bertemunya pengguna layanan dengan petugas atau pejabat pengadilan, sehingga dapat dihindari adanya potensi-potensi untuk KKN. Kami juga merancang PTSP Plus yang meliputi adanya e-office, yaitu berawal dari
buku register elektronik, kemudian kami mempunyai aplikasi-aplikasi, ya, e-court, ya, SIPP, kemudian juga kami menyiapkan aplikasi NVDA bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus netra. Kemudian kami juga menyiapkan buku standar layanan yang telah diterjemahkan dalam huruf Braille. Kemudian kami juga menyiapkan video tutorial layanan untuk saudara kita yang disabilitas rungu. Dan kami juga menyiapkan pojok sarana layanan prioritas, pojok e-court. Kemudian kami juga menyiapkan lobby untuk layanan prioritas, layanan bagi orang tua, ibu menyusui, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak, serta pengguna layanan yang sedang sakit, ya. Kemudian untuk melengkapi keterpaduan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah menyiapkan posbakum yang akan memberikan layanan berkonsultasi dan membuat dokumen secara gratis. Kami juga menyiapkan payment point dari Bank BTN. Juga kami telah menyiapkan pula anjungan pelayanan mandiri, ya, yang berbasis online dan sangat bermanfaat dalam mendukung PTSP khususnya di masa pandemi. Kami juga meningkatkan aksesibilitas layanan bagi pengguna layanan khususnya disabilitas dengan mengadakan MOU dengan Sabda, Sentra Advokasi Pendampingan Disabilitas dan Anak dari Yogyakarta. MOU kami itu meliputi asistensi pembangunan sarana prasarana untuk mendukung layanan disabilitas seperti guiding block, ramp, dan sarana-sarana disabilitas yang lain seperti toilet khusus bagi disabilitas, tempat parkir, dan kami juga diberikan pelatihan dalam bahasa isyarat maupun tata cara layanan disabilitas khususnya bagi para hakim, panitera pengganti, dan petugas PTSP agar bisa lebih memahami dan mengerti kebutuhan pengguna layanan disabilitas. Demikian, Mbak. Ya. Kemudian masalah regulasinya, ya, kami telah menetapkan standar layanan, kami telah menetapkan maklumat pelayanan, dan juga kompensasi atas layanan yang terlambat. Kami juga menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat maupun persepsi anti korupsi sehingga dapat mengontrol kualitas kerja kami dan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kami untuk layanan yang terbaik bagi masyarakat, layanan yang berkualitas dan berintegritas. Baik Bapak, jadi bisa saya simpulkan sih Pak ya, Pengadilan Negeri Malang itu sudah mempersiapkan Pak ya, dari mulai SDM, sarana prasarana, bahkan sudah ada standar pelayanan yang sudah baku ya Pak ya, untuk memberikan pelayanan hukum bagi warga Kota Malang dan Kota Batu. Baik Bapak, ini di masa pandemi nih Pak ya, sudah hampir 2 tahun Pak, jadi sudah jadi bencana nasional nih Pak. Bagaimana Pengadilan Negeri Malang itu memberikan pelayanan di masa pandemi? Apakah ada hambatan atau lebih berkurang atau gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi dalam masa pandemi, Pengadilan Negeri Malang tetap berusaha untuk optimal dalam memberikan layanan. Kami telah mempertimbangkan mitigasi risiko dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Kami juga menyiapkan sejak dari pintu masuk pengadilan
tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan termogan untuk mengukur suhu dari pengguna layanan. Dan kami pegawai pengadilan khususnya PTSP secara berkala melakukan swab baik antigen maupun PCR, sehingga kami bisa mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dan keselamatan petugas maupun pengguna layanan. Kami juga mengoptimalkan layanan berbasis IT yang sangat baik mendukung di masa pandemi, tidak hanya untuk menjaga jarak, bahkan pengguna layanan tidak perlu hadir di pengadilan. Bahkan ketika lockdown atau pengadilan negeri menghentikan layanan tatap muka atau layanan langsung secara sementara, kami tetap memberikan layanan tertentu, yaitu layanan-layanan yang berbasis online. Kemudian kami juga tidak menghentikan layanan perpanjangan penahanan maupun upaya hukum yang dilakukan dengan pembagian WFO WFH oleh petugas PTSP yang di backup oleh back office masing-masing dari bagian yang terkait dengan pelayanan yang diberikan. Demikian, Mbak. Iya. Jadi warga Kota Malang dan Kota Batu tidak perlu khawatir lagi ya Pak ya, selain maksudnya sudah difasilitasi dengan IT ya Pak ya, yang mungkin tidak perlu hadir di persidangan, ataupun kalau memang dimungkinkan untuk hadir sudah dari depan sampai belakang sudah protokoler kesehatan sudah terpenuhi ya Pak ya. Baik Bapak, ini tanggapan nih Pak dari masyarakat yang mungkin masih awam tentang pengadilan. Jadi ada stigma negatif nih Pak tentang pengadilan itu kayaknya masih ribet gitu loh Pak, masih mahal, dan ada ya kayak mafia-mafia gitu Pak, mafia-mafia peradilan gitu. Nah ini gimana Pak, Pengadilan Negeri Malang menepis semua stigma buruk tentang pengadilan itu sendiri Pak, gimana Pak? Baik Mbak Cindy, terima kasih ya. Jadi kita tidak boleh a priori ya berburuk sangka terhadap stigma. Ya. Kita harus introspeksi, kita terus berbenah ya, agar lambat laun stigma masyarakat itu yang negatif bisa berubah menjadi positif ya. Perlu saya sampaikan kepada para pengguna layanan semuanya bahwa Anda tidak perlu ragu lagi, karena sekarang ini program-program reformasi birokrasi maupun program pengawasan internal dari kementerian lembaga termasuk Mahkamah Agung sudah demikian ketatnya menggunakan teknologi IT dan dengan manajemen pengawasan yang demikian baik. Kemudian kita juga ada pengawasan internal dari Pengadilan Tinggi maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kami juga memiliki pengawas eksternal, Komisi Yudisial ya. Kemudian juga masih ada lagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, yang menggunakan peralatan-peralatan yang sangat canggih ya, dengan analisis modus yang tajam, melibatkan para ahli, sehingga tidak ada satupun modus kejahatan yang tidak terdeteksi ya. Tidak ada oknum siapapun yang kebal hukum. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa sistem sekarang lebih baik. Tinggal masyarakat mengawasi ya, memberikan masukan, mengkritik,
kalau perlu memberikan pengaduan atau laporan atas adanya penyimpangan-penyimpangan oknum. Insya Allah pengaduan dan pengawasan itu dan pelaporan itu akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan. Demikian, Pak. Jadi masyarakat, warga Kota Malang, warga Kota Batu, pengawasan bukan hanya dari internal saja, tapi dari Bapak Ibu sekalian warga Kota Malang dan Batu juga bisa ya Pak ya, menjadi pengawas secara tidak langsung ya Pak ya. Jadi kami berharap sih masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh pada Pengadilan Negeri Malang ya Pak ya. Baik Bapak, ada hal menarik nih Pak, dengar-dengar dari yang saya baca nih, bukan dengar ya Pak ya kalau dibaca ya Pak ya. Jadi kami tahunya ini Pengadilan Negeri Malang ini dapat predikat WBK. Nah, WBK itu kalau masyarakat awam nih nggak paham Pak, apa sih WBK itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak, WBK itu apa Pak? Baik ya. Jadi perlu saya jelaskan, WBK itu singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi, merupakan anugerah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang biasa disingkat Kemenpan-RB, adalah suatu penghargaan yang diberikan pada satuan kerja yang segenap pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen dan telah melaksanakan sebagian besar program-program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Kemudian alhamdulillah perlu saya jelaskan bahwa Pengadilan Negeri Malang telah meraih predikat WBK tersebut pada tahun 2020 dan sekarang sedang berupaya untuk meraih anugerah WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu suatu penghargaan yang merupakan peningkatan dari WBK tersebut yang diberikan pada satuan kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya telah berkomitmen dan melaksanakan program-program WBK yang telah saya sebutkan tadi dan memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima ya, sehingga dengan WBBM ya dapat lebih diberikan layanan yang prima, layanan yang berkualitas dan berintegritas. Baik Bapak, jadi pencapaiannya PN Malang ini bukan semata buat PN Malangnya ya Pak ya, Pengadilan Negeri Malang maksud saya ya Pak. Jadi ini untuk pelayanan hukum yang mungkin nanti akan diberikan kepada warga Kota Malang dan Batu dan sekitarnya ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin bisa kita akhiri podcast pada kesempatan kali ini, tapi bukan yang terakhir ya Pak. Ini baik, insyaallah perdana, jadi nanti kita akan ketemu kembali dengan podcast berikutnya. Namun sebelum selesai, kami harap Bapak bisa memberikan sepatah dua kata, sebait boleh Pak, mungkin 2 kalimat juga boleh Pak, pesan buat warga Kota Malang dan Batu Pak, bagaimana untuk bisa mendukung Pengadilan Negeri Malang Pak. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada warga Kota Malang dan warga Kota Batu atas apresiasinya, dukungannya, sehingga Pengadilan Negeri Malang dapat meraih predikat WBK. Dukung kami terus ya dengan memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan-perbaikan kami, untuk meningkatkan layanan kami sehingga kami bisa meraih WBBM. Dengan meraih WBBM, insya Allah Pengadilan Negeri Malang akan lebih ketat menjaga standar pelayanan dan termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi yang akan kami persembahkan kepada masyarakat pengguna layanan. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas
kesempatannya nih Pak, mau Baik. berbincang-bincang sama kami di Baik, podcast sama-sama, Pengadilan Negeri Mbak. Malang. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Tetap Alhamdulillah, semangat dan terima tetap kasih. berkarya memberikan pelayanan terbaik ya Pak ya bagi warga Baik, Kota Malang. Insya Allah. Baik warga Kota Malang, Batu dan sekitarnya, ini bukan yang terakhir ya. Podcast ini akan ada kelanjutannya. Jadi kami harap warga Kota Malang dan Batu menantikan podcast kesempatan berikutnya. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan dukung channel YouTube Pengadilan Negeri Malang. Pengadilan Negeri Malang, maju, salam satu jiwa, luar biasa.